Sobat sekalian, Pusat Prestasi Nasional melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia sudah merilis pedoman pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional jenjang SMA tahun 2023. Simak pemaparannya melalui video ini akan saya paparkan secara padat, singkat, dan jelas yang bisa membantu adik-adik dalam memahami pedoman Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 ini. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang apa yang dimuat dalam pedoman Olimpiade Sains Nasional jenjang SMA tahun 2023, khususnya buat adik-adik siswa yang akan mengikuti OSN tahun 2023. Namun sebelumnya, buat sobat-sobat yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng, agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait Olimpiade Sains Nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat sekalian, di tahun 2023 ini, Pusat Prestasi Nasional mengusung tema untuk OSN tahun 2023 berprestasi membangun kolaborasi. Jika tahun kemarin temanya Sains Pulihkan Negeri, maka tahun ini adalah berprestasi membangun kolaborasi. Dan untuk OSN tahun 2023 masih sama, kompetisinya untuk jenjang SMA 9 bidang dari matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Dan untuk penyelenggaraan OSN untuk tahun 2023 ini, jika sebelumnya di bawah Mendikbudristek itu Pusat Prestasi Nasional kemudian mengusung kepanitiaan pusat OSN sampai ke tingkat daerah, maka di tahun ini di bawah Pusat Prestasi Nasional sudah dibangun Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang akan mengkoordinir pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 ini. Dan untuk jadwal pelaksanaannya, ini saya sudah bahas ya di video saya sebelumnya, linknya ada di atas. Untuk pelaksanaannya, untuk seleksi tingkat sekolah di bulan Februari, ini tentatif ya untuk masing-masing sekolah. Kemudian untuk seleksi tingkat kota 4-6 April, kemudian tingkat provinsi 5-8 Juni, untuk tingkat nasional 27 Agustus sampai 2 September tahun 2023. Dan untuk seleksi tingkat kota dan provinsi, ini pelaksanaannya secara daring. Untuk tingkat nasional, ini secara luring di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk persyaratan umum, untuk detailnya, ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya, linknya ada di atas. Begitu juga dengan persyaratan khusus untuk masing-masing bidangnya. Oke, saya langsung ke protokol pelaksanaannya. Saya fokuskan pada siswa ya, untuk peserta. Untuk peserta ini mengikuti kompetisi dari sekolah khususnya untuk seleksi tingkat kota dan provinsi. Kemudian wajib dalam kondisi sehat dan kemudian menggunakan peralatan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, di video kali ini saya akan fokuskan untuk persyaratan dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten. Untuk peserta OSNK itu bisa dari kelas 8 sampai kelas 11, walaupun ini tergantung dari masing-masing bidang. Untuk detailnya bisa lihat di video saya sebelumnya untuk persyaratan peserta masing-masing bidang. Nah, kemudian untuk satuan pendidikan atau sekolah ini berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil seleksi tingkat sekolah itu 5 peserta per bidang kompetisi. Untuk pelaksanaan OSNK ini serentak ya, ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Untuk penilaian dan hasil seleksinya itu ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia berdasarkan hasil penilaian dari tim juri OSN. Hasil penilaian ini mutlak ya, tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian publikasi akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat berdasarkan hasil penilaian dari tim juri OSN. Kemudian BPTI atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi ketercapaian dari peserta didik yang mengikuti seleksi OSNK. Untuk mekanismenya ada di lampiran A. Ini dia lampirannya. Pertama, peserta dapat langsung mendaftarkan diri melalui laman sma.pusatprestasinnasional.kemdikbud.go.id/osn/. Tampilannya seperti ini ya. Nanti kita masukkan NISN dulu, kemudian ikuti tahapan selanjutnya. Untuk satuan pendidikan atau sekolah melalui proktor atau teknisinya nanti akan melakukan verifikasi 5 peserta terbaik berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah. Kemudian yang perlu diingat untuk adik-adik siswa peserta OSNK tahun 2023 adalah jadwal simulasinya. Untuk tanggal 29 Maret itu tahapan sinkronisasinya. Kemudian untuk pelaksanaan simulasinya itu tanggal 30 Maret. Ini dia jadwalnya ya.
Jadi serentak ya 9 bidang dari pukul 7 sampai 10 WIB. Durasinya ini bisa dilihat ya, untuk fisika, biologi, ekonomi, dan geografi itu 3 jam, matematika 2 jam 30 menit, begitu juga informatika, sedangkan astronomi dan kebumian 2 jam, dan kimia 1 jam. Kemudian yang perlu diperhatikan ya adik-adik siswa, untuk tahapan pelaksanaan OSNK tahun 2023 itu tanggal 4 sampai 6. Untuk tanggal 4 itu sinkronisasi data. Tanggal 5 yang akan dilaksanakan adalah fisika, biologi, ekonomi, dan geografi, dan keempatnya durasinya 3 jam seperti durasi simulasi ya. Untuk tanggal 6-nya matematika, informatika, astronomi, kebumian, dan kimia, dan durasinya sama persis dengan durasi pelaksanaan waktu simulasi. Ini diperhatikan baik-baik ya. Untuk tahapan penilaian akan dilaksanakan pada pekan kedua bulan April, dan penetapan dan publikasi peserta yang lolos ke OSNP akan diumumkan pada pekan keempat bulan April tahun 2023. Dan yang penting juga buat adik-adik siswa, ini di panduannya itu sudah dimuat tentang kategori sanksi dan pelanggaran. Ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan itu tidak mengenakan seragam, membawa perangkat komunikasi ya. Kemudian untuk pelanggaran sedang itu bertanya tanpa izin atau meninggalkan tanpa izin. Tapi yang sangat harus diperhatikan adalah pelanggaran berat, yaitu tidak memenuhi persyaratan. Jadi tinjau lagi ya untuk persyaratan peserta OSNK. Kemudian menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan, melakukan plagiat atau menyontek, memberikan contekan juga kepada peserta lain, atau melakukan manipulasi identitas data ya, atau menggunakan joki. Kemudian 4, mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal di luar kepentingan OSN. Nah, kemudian buat adik-adik siswa ada narah hubung. Kalau tahun sebelumnya narah hubungnya per bidang, ini untuk SNK, OSNP, dan OSN narah hubungnya sudah ada tertera ya 085156951156. Jika adik-adik mengalami permasalahan untuk akses atau kendala teknis, bisa menghubungi proktor atau teknisi setempat, atau bisa menghubungi nomor narah hubung yang tertera ini. Oke, itu dia pemaparan secara ringkas, semoga bisa membantu adik siswa. Untuk detailnya silahkan baca di buku Pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMA MA tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPTI, Pusat Prestasi Nasional. Oke, sampai di sini videonya. Jika berkenan silahkan tekan tombol like, silahkan subscribe channel ini sehingga bisa membantu channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi informasi terkait Olimpiade Sains Nasional yang bisa membantu adik-adik siswa sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.